Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali hari ini dengan Ustadz Arifin. Kita ketemu pada mata pelajaran PAI kelas 1. Marilah selalu kita awali kegiatan hari ini, kegiatan belajar karena termasuk kegiatan yang baik dan termasuk usaha kita mencari ilmu. Kita mulai dengan berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan pahala. Kita mulai bersama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas di bab kelima tentang Nabi dan Rasul, yaitu ada 25 Nabi dan Rasul. Pada pertemuan yang lalu insya Allah sudah kita bahas apa itu Nabi, apa itu Rasul, perbedaannya apa, kemudian siapa saja, insya Allah sudah kita bahas. Untuk hari ini insya Allah Ustadz Arifin akan menyampaikan, kalau tidak keliru ada 3-4 kisah tentang Nabi dan Rasul. Dan nanti tolong diingat-ingat kisahnya, karena setiap kisah ini nanti ada di soal. Jadi nanti ada soal tentang kisah Nabi dan Rasul, ada gambar ilustrasi. Nanti anak-anak bisa tebak kalau kisahnya seperti ini tuh gambarnya siapa atau kisahnya siapa. Seperti itu. Nah sekalian, Ustadz Arifin akan sampaikan kisah para nabi sebagai berikut. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim. Anak-anak sekalian, ada salah satu kisah yang luar biasa tentang Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala, yang mana berhala itu merupakan sesembahan orang-orang pada waktu itu, termasuk Raja Namrud, raja yang zalim. Kemudian setelah sama Ibrahim dihancurkan semuanya berhalanya, marah rajanya, maka rajanya menghukum Nabi Ibrahim dan masyarakat. Nabi Ibrahim diikat, mau dibakar dia di alun-alun atau di tengah keramaian, dibakar massa. Tetapi apa? Karena Nabi Ibrahim adalah utusan Allah dan dia menyampaikan kebenaran, kemudian dia berdoa kepada Allah. Intinya doanya adalah supaya apinya tidak menjadi panas. Qul ya naru kuni bardan wasalaman. Kemudian apinya tidak panas, bahkan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nah, itu adalah kisah tentang Nabi Ibrahim yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim pernah mau dibakar tetapi tidak mempan. Kisah Ibrahim yang kedua yang juga masyhur, itu adalah kisah Nabi Ibrahim yang mau menyembelih Ismail. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan diperingati sampai dengan sekarang, yaitu peristiwa Idul Adha, yaitu peristiwa ketika Nabi Ibrahim diutus Allah untuk menyembelih satu-satunya anak yang paling dia sayangi, tapi Ibrahim tetap, karena itu adalah perintah Allah, dia tetap lakukan. Dan Allah ganti dengan seekor kambing gibas yang sangat gemuk. Nah, itu adalah juga kisah Nabi Ibrahim. Nah, itu adalah dua kisah tentang Nabi Ibrahim yang istilahnya ikonik atau gampang diingat, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim yang mau dibakar, dan yang kedua kisah tentang peristiwa penyembelihan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, ada kisah Nabi yang kedua, yaitu kisah Nabi Nuh. Nah, ini luar biasa sekali. Kisah Nabi Nuh yaitu ketika Nabi Nuh dimakan oleh paus. Nah, ini sebenarnya bukan paus tapi ikan yang sangat besar. Jadi ketika itu Nabi Nuh berada di atas kapal, kemudian dia pergi karena apa? Dia bukan menyerah, tapi dia merasa kaumnya tidak ada yang mau, atau tidak ada yang mau mengikuti jalan yang dia sampaikan, yaitu jalan kepada Allah, sehingga dia meninggalkan kaum tersebut, naik kapal. Ketika di kapal itu ternyata badai besar, sehingga barang-barang harus dikeluarkan, termasuk orangnya harus dikurangi. Nah, ternyata Allah memang membuat Nabi Yunus ini terpilih untuk dibuang. Jadi diundi, siapa yang namanya keluar nanti akan dibuang. Ternyata Nabi Yunus, diundi lagi masih Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut, kemudian dimakan oleh ikan besar, kemudian dia tinggal selama beberapa hari di dalam perut ikan, kemudian dia berdoa kepada Allah, intinya, dan dia diselamatkan oleh Allah. Nah, itu adalah kisah tentang Nabi Nuh. Kemudian ada kisah tentang Nabi Musa. Nah, salah satu kisah yang masyhur selain peristiwa membelah laut dengan tongkat adalah ketika Nabi Musa diundang oleh Fir'aun. Kemudian di sana
dia ketemu sama penyihirnya bisa membuat ular. Tapi ternyata Nabi Musa tidak kalah karena dia memang utusan Allah. Dia membawa tongkatnya dilempar, malah tongkatnya itu menjadi ular. Tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang lebih besar daripada ular-ular punya penyihir. Kemudian ularnya itu bisa memakan ular-ular kecilnya. Nabi Firaun kemudian kaget. Nah, itu adalah kisah. Jadi Ustaz tadi memang tidak sampaikan kisah secara umum. Anak-anak bisa nanti mencari di buku-buku tentang kisah Nabi. Kemudian Ustaz Arifin sampaikan sedikit yang mana nanti ini akan menjadi tugas. Yang kedua adalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah ketika itu melewati suatu lembah, kemudian dia melihat para semut, dia menyetop pasukannya. Karena dia Nabi, dia tahu hal-hal yang kecil. Dia stop semua pasukannya, berhenti. Kemudian dia berkata kepada para semut, wahai semut, tolong menyingkirlah dari jalan ini supaya perutmu tidak pecah karena terinjak oleh kami. Maka Nabi Sulaiman ini menyuruh para semut untuk minggir supaya tidak terinjak oleh pasukannya yang sangat banyak dan besar. Itulah kisahnya Nabi Sulaiman. Kemudian kisahnya Nabi Nuh. Anak-anak mungkin ingat ya, kisah Nabi Nuh itu adalah peristiwa ketika Nabi Nuh membawa banyak hewan untuk diselamatkan karena akan menghadapi banjir yang sangat besar. Nah, ini adalah kisahnya Nabi Nuh. Nah, anak-anak sekalian, itu untuk tugas kita hari ini. Mohon maaf, materi kita hari ini, anak-anak silakan buka halaman 73 dan 74. Di sana ada sebuah gambar. Nanti gambarnya dilihat. Gambar itu menunjukkan kisah Nabi siapa. Misalnya ada gambar api yang sedang menyala-nyala, kemudian ada orang yang mau dimasukkan. Ingat kisahnya siapa? Ibrahim. Kemudian ada kisah tentang orang yang mau dimakan ikan. Kisahnya siapa? Tolong diingat-ingat. Semuanya insya Allah sudah Ustadz Arifin sampaikan. Dan kerjakan halaman 73 dan 74. Kemudian difoto, kirimkan ke Ustazah Bakti. Setelah pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita tutup bersama dengan baca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.